Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nurul Fikri Boarding School Bogor yang telah mengundang saya untuk berbagi terkait dengan model-model pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita melakukan satu proses pembelajaran dari rumah. Nah, oleh karena itu saya beri tema untuk tausiah kita kali ini adalah Fighting COVID-19 menerapkan model pembelajaran abad 21. Nah, itu ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian menggunakan model pembelajaran abad 21 dan kita gunakan untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah atau teach from home. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum beranjak ke sana, saya ingin awali dengan memperkenalkan konsep ruang belajar zaman now. Nah, ruang belajar zaman now ini Bapak dan Ibu sekalian ternyata ruang belajar itu tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas, di mana antara guru dan siswa bertemu muka yang kita sebut dengan tatap muka. Tapi belajar sebenarnya bisa terjadi dalam dua situasi secara garis besar, yaitu belajar yang terjadi antara yang belajar dengan yang membelajarkan terjadi pada waktu yang sama. Ini disebut dengan synchronous learning. Nah, di sisi lain ada juga peristiwa belajar yang terjadi pada ruang dan waktu yang berbeda. Antara yang belajar dan membelajarkan terjadi pada ruang dan waktu yang berbeda. Disebut dengan asynchronous learning. Gitu ya. Nah, dari dua setting belajar ini kemudian kita bagi menjadi 4 ruang belajar. Ruang belajar pertama, ruang belajar kedua, ruang belajar ketiga, dan ruang belajar keempat. Gitu ya. Nah, ruang belajar pertama atau tatap muka antara yang belajar dengan yang membelajarkan terjadi pada waktu yang sama dan ruang yang sama. Saat ini pada kondisi kita pandemik coronavirus disease 19 ini tidak memungkinkan terjadinya proses pembelajaran di ruang belajar pertama karena kita dituntut untuk melakukan social distancing, gitu ya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Nah, dalam workshop kali ini, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pembelajaran di ruang belajar 3, pembelajaran di ruang belajar 4, dan juga pembelajaran terjadi di ruang belajar 2. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang belajar 2, Bapak dan Ibu sekalian? Ruang belajar 2 itu maksudnya adalah kita dapat melakukan proses pembelajaran antara kita sebagai guru dengan siswa-siswi kita pada waktu yang sama, tapi dimensi ruangnya berbeda. Artinya siswa-siswi kita dapat mengikuti proses pembelajaran di mana saja. Kita mengajar dari rumah, siswa-siswi kita mengikutinya dari rumah masing-masing, tapi pada waktu yang sama. Nah, teknologi yang digunakan untuk ruang belajar 2 itu adalah teknologi sinkronus. Apa gerangan? Teknologi sinkronus itu biasanya kita kenal dengan audio conference, video conference, atau web conference. Nah, teknologi yang sekarang tenar atau populer digunakan itu adalah web conference. Di antaranya biasanya Bapak Ibu menggunakan Hangout atau
Skype, atau yang paling populer sekarang ini adalah Zoom Cloud Meeting. Atau yang agak lebih tinggi lagi adalah Webex. Nah, karena kita tidak bertemu muka, maka kita sebut dengan tatap maya, gitu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan optimalkan ruang belajar 3. Ruang belajar 3 itu adalah belajar kapan saja dan di mana saja, tapi sendirian. Artinya, contohnya, siswa kita berikan satu contoh video, misalnya video tersebut dikirim ke WhatsApp-nya siswa-siswi kita, kemudian siswa mempelajari video tersebut. Maka dia sedang belajar di ruang belajar 3. Ya. Nah, atau ruang belajar yang keempat. Ruang belajar keempat itu adalah siswa kita belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terikat ruang, tidak terikat waktu juga, tapi bersama orang lain, bersama kita atau bersama dengan sesama siswa yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini biasa terjadi kita gunakan milis gitu ya, atau list server, atau di WhatsApp group, atau forum diskusi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh peristiwa belajar yang terjadi di ruang belajar 4. Nah, kita ingin optimalkan semuanya di antara 3 ruang belajar ini. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk penjelasan selanjutnya, mohon Bapak Ibu ingat ruang belajar 1, ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Dan boleh lupakan ruang belajar 1, karena kita tidak membahas proses pembelajaran yang terjadi di ruang belajar 1. Oke. Nah, dalam ruang belajar 3, ruang belajar 2, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi saya bahas, Bapak Ibu mungkin nanti akan dapat menggunakan teknologi di antaranya ini. Yang ini adalah contohnya adalah Google Meeting untuk web conference, Hangout untuk web conference, Zoom Cloud Meeting, ini adalah Skupia, dan ini adalah Webex. Nah, saya tidak tahu nanti yang digunakan oleh Nurul Fikri itu yang mana. Tapi saya menduga Nurul Fikri akan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu sudah harus mulai mempelajari karakteristik bagaimana melakukan pembelajaran dengan menggunakan web conference. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, di ruang belajar 3 dan 4 yang sifatnya asinkronus, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal beberapa teknologi atau tools yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran di ruang belajar 3 maupun ruang belajar 4. Teknologi atau tool yang paling sederhana ini adalah yang sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian. Seperti email atau sosial media, di sini ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook. Nah, sementara teknologi yang kompleks ini adalah yang dari sini sampai ke kanan. Di antaranya ini adalah Quizzes, misalnya mungkin Bapak Ibu sudah kenal, ada Kahoot, ya, kemudian ada Google Classroom ini. Ini adalah Blackboard, learning management system yang mahal, yang berbayar. Ada Slido, ada Edmodo, ada Moodle, atau mungkin ada Microsoft Teams gitu ya, yang Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melakukan proses pembelajaran di ruang 3 dan ruang 4, maka karena tidak terikat waktu dan tidak terikat ruang, maka ada konsekuensi kita harus sanggup melayani siswa kita 24/7. Artinya 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Walaupun dalam faktanya nggak benar-benar seperti ini. Itu yang pertama yang saya ingin perkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon diingat untuk ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4 untuk pembahasan selanjutnya. Nah, terkait dengan teknologi yang saya sebutkan tadi,
terlepas dari teknologi yang sederhana tadi ya, seperti sosial media, email, atau teknologi yang high-tech yang sudah kompleks, seperti Bapak Ibu gunakan Quizzes, Kahoot, Learning Management System, dan termasuk teknologi untuk web conference, permasalahannya adalah bukan di teknologinya nanti. Karena teknologi is not the end. It is a mean to meet the end. Yang paling penting adalah interaksi proses pembelajaran yang terjadi dengan menggunakan teknologi tersebut. Nah, interaksi yang harus terjadi seperti apa? Nah, ini akan saya perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, dua model pembelajaran yang diusulkan atau dipropos oleh para pengembangnya di tahun 2012 dan 2016. Model yang pertama ini adalah dipropos oleh Lee dan Hanafin. Nama modelnya itu adalah Own It, Learn It, Share It. Nah, Own It, Learn It, Share It ini adalah sesuai dengan karakteristik daripada model ini yang terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama Own It, langkah yang kedua Learn It, dan langkah yang ketiga Share It. Nah, kemudian model yang kedua yang ingin saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah model yang dipropos oleh Sugata Mitra. Nama model ini oleh Sugata Mitra disebut dengan SOLE. SOLE singkatan dari Self-Organized Learning Environment. Nah, model pembelajaran SOLE ini terdiri dari 3 langkah juga. Langkah yang pertama adalah questions. Umumnya disebut oleh Sugata disebut big questions. Kemudian inquiry, langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah review. Gitu ya, ada 3 langkah. Nah, mari kita lihat secara konseptual satu persatu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, secara theoretical, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini cepat saja. Ada 3 teori yang melandasi kedua model tersebut. Yang pertama adalah teori self-determination theory. Self-determination theory ini menjelaskan bahwa proses belajar itu akan lebih optimal, akan lebih baik, ideal, kalau kita memberikan otonomi kepada siswa-siswi kita. Dan kontrol, locus of control-nya itu ada di tangan siswa. Dan lebih-lebih kalau siswa bisa memilih sendiri dan menentukan sendiri personal goals yang dia ingin capai untuk satu pokok bahasan tertentu atau satu topik tertentu atau satu mata pelajaran tertentu. Kemudian teori yang kedua adalah constructivism theory. Nah, menurut constructivism theory, belajar itu bisa terjadi lebih baik atau idealnya kalau terjadi personal meaning making, kemudian dari scaffolding, dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks, dari yang rendah ke yang tinggi, atau dia bisa menerapkan satu konsep untuk memecahkan masalah ke hal yang baru dan lain sebagainya. Dan didukung oleh teori constructionist theory. Jadi constructionism theory itu adalah bahwa belajar secara ideal itu terjadi dengan baik kalau dia sudah mampu men-sharing hasil belajarnya. Dia mendesain dan developnya sendiri dari berbagai perspektif dan dia bahas bersama kolega atau bersama sesama temannya atau dosennya dan menghasilkan satu refleksi begitu ya. Nah, berdasarkan tiga teori ini maka Lee dan Hanafin mengembangkan 3 sintaks yaitu own it, learn it, dan share it gitu ya. Sehingga langkah-langkahnya itu seperti yang tergambar di sini. Untuk own it, guru harus memfasilitasi endorsement konteks yang akan dipelajari seperti apa, memberikan gambaran umum, kemudian membuat siswa mengerti dulu konteksnya ini apa dan sebagainya. Setelah itu siswa-siswi diberikan pilihan. You mau yang mana nih? Atau mau bagaimana? Mau sampai sejauh mana dan lain sebagainya. Nah, setelah itu guru melakukan proses pada Learn It. Pada Learn It, guru hanya memfasilitasi, memonitor, mensupport, memberikan learning resources tambahan dan lain sebagainya. Nah, terakhir siswa-siswi diminta untuk melakukan share it.
Nah, agar terjadi dialog, agar terjadi komunikasi, diskusi begitu ya, dan terjadi refleksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan kita sebagai guru. Nah, ini salah satu gambaran teori yang melandasi kedua model tersebut. Nah, kita langsung saja Bapak dan Ibu sekalian membahas satu persatu. Nah, kalau menurut Lee dan Hanapin terdiri dari 3 tadi, on it, learn it, share it, maka menurut Sugata Mitra atau Sole juga kurang lebih sama, cuman bedanya diawali dengan questions. Nah, dengan questioning ini diharapkan siswa memperoleh gambaran besar dan memberikan inspirasi, dan setelah itu dia bisa memilih sendiri. Dia akan melakukan apa terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, setelah itu baru guru membiarkan siswa melakukan inquiry, artinya belajar. Dan menurut Sugata ini diharapkan guru tidak terlalu banyak memberikan intervensi, seminimal mungkin. Hanya cukup memberikan clue, atau kalau ada siswa bertanya, ditanya balik sampai dia yang mengarahkan sampai dia menemukan satu hal yang dia tanyakan. Dan mencatat situasi yang terjadi dan lain sebagainya untuk dijadikan dasar ketika pada langkah yang ketiga review. Pada saat yang ketiga, direview satu persatu dan tidak dilakukan judgement sama sekali. Jadi hanya guru di situ sebagai moderator untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau dilihat secara umum, maka langkah atau sintaks modelnya Lee dan Hanapin maupun modelnya Sugata kurang lebih sama. Nah, tujuannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, dua-duanya ini untuk mendorong high order thinking skills. Dua-duanya mendorong communication skill dan beberapa soft skills yang harus dikuasai oleh siswa, yang harus bisa dikembangkan pada diri siswa. Jadi bukan hanya sekedar menguasai daya serap substansi daripada materi. Nah, di samping itu, kedua model ini mendorong siswa untuk mengembangkan ICT literacy, gitu ya. Nah, kita lihat, kita ambil satu contoh misalnya, seorang guru ingin siswanya dapat membedakan antar teori asal-usul alam semesta atau universe origin. Nah, kita ketahui bersama bahwa ini untuk anak apa ya? SMP apa SMA ya? Untuk anak SMP misalnya, atau siswa SMP, kita kenal yang umum itu adalah teori, ada 4 teori misalnya, teori Big Bang, teori nebula, atau teori keadaan tetap, konstan, dan teori twin star atau bintang kembar, atau mungkin ada teori yang lain. Ini adalah salah satu contoh misalnya ya, dalam satu proses pembelajaran topiknya adalah ini. Dan kalau kita terapkan menggunakan kedua model tersebut, akan seperti apa? Namun lagi-lagi ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian di sini, bahwa ketika menerapkannya ke dalam dua model itu, Bapak dan Ibu yang lebih menguasai. Yang saya sampaikan di sini hanya sekedar contoh, dan perlu dicatat, saya sendiri bukan seorang guru. Jadi yang saya hadapi biasanya orang-orang besar, orang-orang dewasa, mahasiswa begitu. Nah, mungkin akan sedikit berbeda dengan yang Bapak Ibu hadapi, dan lebih menantang yang Bapak Ibu hadapi, dan juga lebih kompleks dibandingkan dengan mahasiswa, gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran umum untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, contoh terkait dengan yang tadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak menguasai teknologi yang kompleks, dan kita hanya familiar dengan teknologi yang sederhana, itu yang pertama. Kalau kita menerapkan teknologi yang kompleks tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, misalnya fasilitas yang kurang, kemudian siswa-siswi kesulitan, biayanya mahal, dan lain sebagainya, maka pilihan yang akan kita pakai adalah teknologi yang sederhana. Apa saja?
Yang paling mudah dan semua orang guru menguasai, juga siswa-siswi menguasai, saya yakin, itu adalah email, sosial media, ya seperti WhatsApp Group, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin contohkan sekarang ini adalah ketika teknologi yang ingin kita pilih adalah sosial media. Nah, dalam hal ini adalah WhatsApp Group seperti ini. Nah, langkah yang pertama, menurut Li Hanapin itu kan own it. Sementara menurut Sugata, dalam model Soleh itu adalah questions. Nah, kita akan lakukan pada langkah pertama ini misalnya, karena kita akan menggunakan sosial media yaitu WhatsApp, maka kita akan gunakan WhatsApp Group. Yakin itu pasti. Nah, supaya WhatsApp Group ini untuk menyampaikan langkah pertama ini terjadi saat bersamaan, walaupun ruangnya berbeda, maka akan kita gunakan ruang belajar yang kedua. Ingat ya, ruang belajar kedua berarti tatap maya walaupun tidak visual. Hanya teks saja yang akan kelihatan, tapi terjadi pada waktu yang relatif bersamaan. Kenapa relatif bersamaan? Karena jadwalnya sudah kita buat. Jadi tanggal 4, bulan 4, tahun 2020, jam 10 sampai jam 10.20. Cukup 20 menit misalnya, atau 30 menit. Nah, tentu saja sebelumnya kita sudah membentuk WhatsApp group. Nah, apa yang dilakukan kita pada saat ini? Maka kita melakukan menyampaikan informasi dengan texting ke WhatsApp group, memberikan gambaran besar, big picture daripada konteks tentang penciptaan alam semesta. Nah, pada saat ini kita memberikan gambaran umum dulu dan setelah itu mungkin kita berikan satu pertanyaan besar. Nah, pernahkah terbayang sebenarnya bagaimana sih alam semesta ini terjadi? Mengapa kok ada banyak teori ya gitu. Nah, itu kira-kira ini kita akan inikan kepada Mas ya. Kemudian jika teori tertentu mengatakan ini dan itu, apa dasar teori yang melandasi mereka? Nah, apakah ada perbedaan antara teori satu dan teori yang lain dan apa yang membedakannya? Nah, kira-kira seperti itu yang ini kan. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian mungkin punya trik lain bagaimana mengencourage siswa agar bisa tertarik dengan topik ini. Nah, cuman hal-hal yang disampaikan tadi kita sampaikannya dengan teks melalui WhatsApp group. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita biarkan terjadi ada interaksi dengan siswa lain dan lain sebagainya pada saat yang bersamaan. Kita tanggapi, nah gitu ya, dengan bahasa yang komunikatif, ramah, akrab ya atau konversasional dan juga selalu memotivasi gitu ya, encouraging, dan ini Bapak Ibu sudah terlatih lah untuk hal ini. Nah, yang paling penting di sini adalah Bapak dan Ibu sekalian, pada tahap satu ini menurut Sugata Mitra dan juga menurut Li, yang paling penting adalah ada otonomi yang kita berikan kepada siswa, di mana siswa itu bisa memilih, saya maunya ini. Oh, saya akan melakukan ini dan melakukan itu. Dalam hal ini misalnya, kita berikan otonomi kepada mahasiswa, siapa yang memilih teori A dan teori B, siapa yang memilih teori C dan teori D, atau mungkin ada teori baru yang mereka usulkan. Ini yang, tapi masih dalam koridor teori penciptaan alam semesta. Nah, ini yang dimaksud dengan Pak Menteri kita, Mas Nadiem, ini yang dimaksud dengan merdeka belajar. Salah satunya adalah otonomi. Ini yang membuat Li dan Hanafin mendasarkan pada teori self determination theory. Nah, bahasa kerennya sekarang disebut dengan hyudagogy. Gitu. Artinya siswa-siswi memberikan otonomi untuk ini di awal. Sehingga nanti konsekuensinya proses belajarnya dan hasil belajarnya akan berbeda satu sama lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah boleh individu di sini atau boleh kelompok? Karena yang kita gunakan adalah sosial media, dalam hal ini adalah WhatsApp. Nah, saya ingin mengatakan bahwa boleh digunakan dalam kelompok. Karena setelah ini mereka diminta kelompok dan membentuk kelompok WhatsApp grup baru. Kalau satu kelompok terdiri dari 5 orang, maka tambahkan satu lagi gurunya masuk dalam grup tersebut. Atau satu kelompok 3 orang. Nah, bagaimana proses pembelajaran terjadi? Nah, kita bisa memantau di WhatsApp grup per kelompok tadi.
walaupun semuanya terjadi dalam proses apa namanya teks gitu ya. Jadi text based conference lah namanya begitu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian masuk kepada tahap yang kedua. Nah, pada tahap yang kedua, walaupun kita menggunakan WhatsApp group gitu ya, katakanlah dari jam 10.20 sampai jam 11 gitu ya, hampir 40 menit. Berarti ini terjadinya dalam ruang belajar yang ketiga, yang keempat ya. Nah, ini terjadi dalam ruang belajar yang keempat, artinya antara apa namanya, respon yang diberikan oleh kita, oleh siswa dan sebagainya akan delay gitu ya dari sisi waktu dan tempat gitu. Tidak bersamaan betul seperti pada contoh yang langkah yang pertama. Nah, pada proses ini berarti terjadi masuk pada tahap yang kedua menurut Hanapin itu adalah learn it. Tahap yang kedua menurut Sugata adalah inquiry. Nah, learn it itu berarti dibiarkan mahasiswa secara individu atau kelompok tergantung pada hasil bahasan pada step yang pertama tadi untuk melaksanakan pembelajaran. Cuman kalau menurut Sugata pada proses pembelajaran ini lebih kepada sifatnya inquiry. Ya, jadi inquiry based learning begitu ya. Jadi lebih ke questioning, kemudian dia menjawab, mencari dan lain sebagainya, memecahkan dan sebagainya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, melalui WhatsApp group dan melalui sub WhatsApp group tadi yang per kelompok, Bapak Ibu hanya melakukan pemantauan. Memberikan clue, tidak memberikan intervensi. Kalau mereka nanya tidak langsung dijawab, kan begitu ya. Malah lebih baik menurut Sugata itu Ibu memberikan atau Bapak Ibu memberikan pertanyaan lanjutan sampai terus begitu sampai dia menemukan hal tersebut. Atau setidaknya Bapak Ibu sodorkan sumber belajarnya ini dan lain sebagainya ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada tahap 2 ini terkait dengan merdeka belajar lagi juga, yang ditekankan oleh Hanafin dan juga Sugata di sini adalah Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan kepada siswa keleluasaan atau otonomi bahwa dia secara kreatif menuangkan ide, gagasan atau hasil belajarnya ini dengan caranya sendiri. Termasuk dia memilih teknologi yang akan mereka gunakan untuk menuangkan hasil belajar ini. Tidak harus semuanya ditulis dalam paper atau dalam apa begitu ya, atau dalam LKS. Ya boleh saja, tapi dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, biarkan mereka misalnya menggunakan slide presentasi untuk menuangkan. Atau mereka menggunakan kartun, meme untuk menjelaskan hal tersebut. Atau menggunakan mind map. Atau menggunakan menggambar dia dengan caranya sendiri. Gambar bukan dengan komputer ya, gambar tangan dan lain sebagainya. Nah, kita biarkan mereka untuk menuangkan itu. Cuman yang kita nilai adalah penguasaan mereka terhadap tujuan pembelajaran yang kita inginkan, bukan media yang mereka gunakan kan gitu. Jangan sampai nanti yang nggak pakai video malah lebih jelek nilainya. Enggak demikian, yang kita maksud bukan hal tersebut. Gitu ya. Oke, ini masuk pada tahap yang kedua. Nah, katakanlah berjalan selama 40 menit. Nah, ini relatif tergantung Bapak dan Ibu sekalian. Dalam konteks tertentu mungkin di hari berikutnya diberi waktu 2 hari mungkin ya, tapi ya karena ini asinkronus ya mereka mungkin kerjanya cuma 2 jam, 3 jam atau cuma 30 menit tapi kita berikan waktu selama 2 hari kan gitu ya. Bisa saja gitu ya. Oke. Nah, masuk pada tahap berikutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu share it, menurut Lee dan Hanafin. Kalau menurut Sugata Mitra, itu disebut dengan review. Sama saja sebenarnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, berarti kita masuk ke ruang belajar 2 lagi. Kita buat WA group dengan mereka, dijadwalkan dari jam 11 sampai 11.30 misal gitu ya, menindaklanjuti yang tahap yang kedua tadi. Mohon maaf, ini kok masih 10, harusnya 11.30. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita minta mereka menjelaskan, kemudian sebayanya berdiskusi dengan audiens sebayanya begitu ya. Kita memberikan konfirmasi dan jangan lupa apresiasi, motivasi gitu ya kepada mereka, dan juga jangan ada satupun yang tidak mengapresiasikan. Ya, artinya semuanya diberi kesempatan yang sama dan
Nah, ini yang paling penting juga di ujungnya adalah sebagai follow up, mereka bisa men-share hasilnya itu ke apa namanya, media komunikasi yang familiar yang mereka sering pakai, siswa-siswi sering pakai, gitu ya. Nah, misalnya ada yang di-share-nya melalui Facebook silahkan, Instagram silahkan, di blog silahkan, atau vlog silahkan, atau membuat podcast silahkan, gitu. Tapi yang juga harus kita tuntut adalah mereka memperoleh komentar dari sebaya atau teman-temannya, dan jangan lupa komentar dari guru, dan yang paling utama adalah mendapatkan komentar dari orang tuanya. Ya, supaya ikutlah orang tuanya dalam satu proses pembelajaran ini, ya bapaknya atau ibunya. Itu jangan pembantunya, ya nanti repot kalau pembantunya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kasus tadi, kasus pembelajaran penciptaan alam semesta ini kita lakukan dengan proses pembelajaran dari rumah, itu dengan menggunakan teknologi sederhana. Nah, jika memungkinkan dengan teknologi yang lebih kompleks atau high-tech, nah kita bisa laksanakan seperti berikut, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah sekarang teknologi kompleksnya yang mana yang akan Bapak Ibu gunakan? Apakah Google Classroom? Silahkan. Apakah Microsoft Teams? Apakah Edmodo atau Moodle? Nah, ini semua adalah learning management system. Sehingga ini memungkinkan untuk Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran untuk ruang belajar 3 dan 4. Artinya menyampaikan materi tadi yang personal ya, dan terjadi proses pembelajaran di ruang 4. Nah, untuk hal seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa saja misalnya di Google Classroom ya. Bapak Ibu ingin memberikan satu diskusi di Google Classroom. Maka Bapak Ibu buat question kan di Google Classroom. Nah, di question tersebut Bapak Ibu memberikan eh, media misalnya sumber belajar atau bahan ajar, apakah video sedikit dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu jelaskan bahwa siswa-siswi sekalian kita akan belajar tentang ini dan tentang penciptaan alam semesta. Kemudian Bapak Ibu tuliskan di situ pertanyaan-pertanyaan besar sama seperti yang dilakukan pada saat pertama, mengapa ini, mengapa dan sebagainya. Kemudian siswa diminta untuk memilih. Dia akan ngebahas mana dan ngebahas mana. Nah, karena terjadi secara asinkron, maka Bapak Ibu boleh beri waktu nih di sini. Jadi questioning-nya ini misalnya selama 1 hari atau 2 hari. Nah, komunikasi dengan siswa ini bisa kita gunakan lewat WhatsApp tadi ya untuk menjembatani ini. Nah, kemudian setelah siswa melakukan tanya jawab di sini gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian dan dia udah menentukan saya akan milih ini, saya akan milih itu melalui ini kan kita akan kelihatan nanti. Maka Bapak dan Ibu sekalian beranjak pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua, learn it dan inquiry, itu bisa Bapak Ibu berikan, ini kan terjadi secara asinkronis juga dalam jangka waktu tertentu. Kalau tadi Bapak Ibu berikan selama 1 hari yang awal tadi ya. Nah, pada ini Bapak Ibu misalnya berikan waktu selama berapa hari begitu ya untuk melakukan proses pembelajaran tadi. Nah, tergantung pada tahap pertama. Kalau Ibu menyarankan terjadi kelompok, maka Bapak Ibu bisa buatkan kelompok gitu ya. Dan dibuatkan komunikasi seperti tadi. Dan mereka berkomunikasi antar kelompok mereka, antar teman sesama satu kelompok dengan menggunakan WhatsApp mereka masing-masing misalnya ya. Nah, tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu pantau dengan WAG lagi tadi, balik lagi dengan ini, karena dia belajarnya kan di rumah dan kapan saja harus menggunakan ini. Nah, kemudian hal yang sama Bapak Ibu lakukan sama dengan seperti yang tadi ya. Nah, jangan lupa mereka diberi kesempatan untuk menuangkan idenya dengan caranya mereka masing-masing secara kreatif dan menggunakan teknologi yang mereka senangi gitu ya. Nah, oke, tahap 2 selesai, maka masuk pada tahap yang ketiga. Nah, dengan teknologi yang kompleks ini atau high technology ini,
pada tahap yang ketiga, saya menyarankan untuk share it dan review, kalau share it menurut Hanafin atau review menurut Sugata Mitra, maka Bapak Ibu gunakan teknologi sinkronus. Artinya Bapak Ibu lakukan proses pembelajaran yang terjadi di ruang belajar 2. Nah, tatap maya ini terserah Bapak dan Ibu sekalian, yang Bapak Ibu kuasai yang mana. Atau sekolah Bapak Ibu sudah berlangganan yang mana, karena bisa bisa Zoom meeting, cloud meeting, atau Webex, atau Skupia, atau Skype, atau dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian melakukan satu proses agar siswa-siswi dapat melakukan share atau Bapak Ibu dapat melakukan review terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian terjadi diskusi di situ dan semua memperoleh kesempatan yang sama, diberi apresiasi, Bapak Ibu memberikan klarifikasi dan lain sebagainya. Sama seperti kasus yang tadi, maka di sini beri kesempatan siswa untuk dapat mempublish apa yang telah mereka lakukan dari satu proses pembelajaran ini dalam media komunikasi yang mereka senangi. Boleh di Facebook, ya, boleh di Facebook, boleh di Instagram, boleh di blog, dan lain sebagainya. Saya kira kalau untuk siswa-siswi yang SMP atau SMA mungkin ada yang sudah punya blog, ada yang punya Facebook, ya, atau biasanya adalah Instagram. Nah, harus juga ada komentar dari sesama temannya dan terutama dari orang tua. Nah, 3 langkah sudah kita lakukan. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah memperkenalkan 2 model yang masing-masing terdiri dari 3 langkah. Dan penerapan kedua model itu dengan menggunakan teknologi sederhana maupun dengan menggunakan teknologi kompleks. Nah, saya ingin menyimpulkan bahwa Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kita menggunakan low-tech atau teknologi yang sama, ternyata kita dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan cara meningkatkan interaksi walaupun hanya dengan menggunakan WhatsApp group. Syukur-syukur kalau kita sudah menggunakan teknologi yang kompleks. Nah, baik teknologi sederhana maupun teknologi kompleks, Bapak Ibu sekalian, kalau interaksi pembelajarannya tidak seperti yang kita sampaikan dalam bahasan tadi, ya, atau yang tidak lebih baik dari itu, maka teknologi tadi tidak ada gunanya, gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian dan juga dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran dan untuk selanjutnya bisa sambil diteliti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikannya tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.